Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai jaringan gateway. Pengertian gateway. Gateway adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan satu jaringan komputer dengan satu atau lebih jaringan komputer yang digunakan protokol komunikasi yang berbeda, sehingga informasi dari satu jaringan komputer dapat diberikan kepada jaringan komputer lain yang protokolnya berbeda. Istilah gateway merujuk kepada hardware atau software yang menjembatani dua aplikasi atau jaringan yang tidak dikompatibel, sehingga data dapat ditransfer antar komputer yang berbeda-beda. Gateway dapat diaplikasikan antara lain untuk menghubungkan LAN (Local Area Network) dengan WAN (Wide Area Network). Salah satu aplikasi atau contoh dari penggunaan gateway yang dapat kita lihat adalah pada email. Seperti yang kita tahu, bahwa pertukaran email dapat dilakukan meskipun dalam sistem yang tidak sama. Kini sering dengan semakin merebaknya penggunaan internet, pengertian gateway pun sering melakukan pergeseran atau salah arti. Banyak orang yang menyamakan gateway dengan router, tapi sebenarnya gateway dan router adalah dua perangkat yang berbeda. B. Fungsi gateway. Secara umum, gateway berfungsi untuk menghubungkan sebuah jaringan komputer yang lain dengan protokol yang berbeda. Beberapa fungsi dari gateway. 1. Sebagai protokol converting. Gateway dapat menghubungkan dua jaringan komputer dengan jaringan komputer lain dengan protokol yang berbeda. 2. Memudahkan akses informasi. Tanpa gateway, jaringan komputer dengan protokol yang berbeda tidak akan pernah dapat membantu satu sama lain. 3. Hardware sharing. Bagi yang pakai perangkat keras secara bersama-samaan. 4. Keamanan dan pengaturan data. Komputer dalam sebuah lingkungan bisnis dengan jaringan tersebut memungkinkan seorang administrator untuk mengorganisasi data-data kantor yang paling penting. 5. Kestabilan dan peningkatan performa komputasi. Cara setting IP address dalam komputer jaringan gateway. Cara setting MikroTik Router OS PPPoE klien sebagai gateway Telkom Speedy. Dengan jaringan komputer yang baik, tentu jaringan internet pasti lebih kencang. Setup modem ADSL Anda sebagai bridge protokol mode. Settingnya dapat Anda temukan dari manual masing-masing modem. Biasanya setting bridge protokol pada beberapa modem ada pada menu Advanced. Setup WAN, kemudian lakukan save atau reboot. Selesai setting modem sebagai bridging, password dan user ID tidak tersimpan di modem. Bagian yang ingin menggantikan IP address default modem bisa dikonfigurasi terlebih dahulu melalui PC client. Adapun keuntungan dan kerugian menggunakan gateway pada jaringan komputer. Keuntungan menggunakan gateway pada jaringan komputer yaitu 1. Resource sharing. Resource sharing dapat menggunakan sumber daya yang ada secara bersama. 2. Reliabilitas tinggi. Dengan jaringan komputer, kita akan mendapatkan
fleksibilitas yang tinggi dengan memiliki sumber-sumber alternatif persediaan. 3. Menghemat uang. Menghemat uang, komputer berukuran kecil mempunyai rasio harga atau kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan komputer yang besar. 4. Hardware. Hardware saring bagi pakai hardware secara bersama-sama. 5. Keamanan dan pengaturan data. Keamanan dan pengaturan data komputer dalam sebuah lingkungan bisnis dengan adanya jaringan tersebut memungkinkan seorang administrator untuk mengorganisasikan data-data kantor yang paling penting. 6. Kestabilitan dan peningkatan performa komputasi. Dalam kondisi tertentu, sebuah jaringan dapat digunakan untuk meningkatkan performa keseluruhan dari aplikasi bisnis dengan cara penugasan komputasi yang didistribusikan kepada beberapa komputer yang ada dalam jaringan. Sedangkan kerugian yaitu 1. Biaya yang tinggi kemudian semakin tinggi lagi. Pembangunan jaringan meliputi berbagai aspek. Pembelian hardware, software, biaya untuk konsultasi perencanaan jaringan, kemudian biaya untuk jasa pembangunan jaringan itu sendiri. Yang kedua, manajemen perangkat keras dan administrasi sistem. Di suatu organisasi perusahaan yang telah memiliki sistem administrasi ini dirasakan merupakan hal yang kecil, paling tidak apabila dibandingkan dengan besarnya biaya pekerjaan dan biaya yang dikeluarkan pada tahap implementasi. 3. Saring file yang tidak diinginkan. What the good comes the bad. Ini selalu merupakan hal yang umum berlaku, ambigu. Kemudahan sharing file dalam jaringan yang ditunjukkan untuk dipakai oleh orang-orang tertentu seringkali mengakibatkan bocornya sharing folder dan dapat dibaca pun oleh orang lain yang tidak berhak. Hal ini akan selalu terjadi di tingkat jaringan komputer yang besar. 4. Aplikasi virus dan mode hacking. Aplikasi virus dan mode hacking hal ini selalu menjadi momok yang menakutkan bagi semua orang, mengakibatkan network down dan berhentinya pekerjaan. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.